Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan sehat, umur panjang. Selawat beriring salam tak lupa kita sajikan apapun alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa perubahan, Nabi yang membuat kita lebih dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, hari ini saya ada kegiatan yaitu menampilkan budaya positif, yaitu tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Banda Aceh, yaitu modul 1.4.A.9.1 aksi nyata budaya positif. Itu saya lakukan di sekolah kita ya, Ibu ya. Ya, saya perkenalkan, inilah fasilitator saya, Ibu Intan Nadia SPD IGR. Terus pengajar praktik saya Ibu Syarifah Hasanatul Munawwarah SPD MPD, dan kepala sekolah kita yaitu Ibu Yanti Fazri SPD MPD. Ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan diri sehingga peserta didik mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep-konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. 1. Pembelajaran paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Nah, ini akan saya penjelaskan satu persatu ya Ibu ya. Ya, pembelajaran dengan paradigma belajar yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pernahkah ibu-ibu dengar kata profil pelajar Pancasila? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja profil pelajar Pancasila? Nah, boleh? Ada? Ya, mandiri tepat. Bernalar kritis, ya benar Bu Farida. Gotong royong, iya benar. Yang lain? Yang lain apa lagi? Profil pelajar Pancasila ada 6. Iya benar Ibu, berkebinekaan global. Satu lagi, baru 5. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih ya Ibu, ternyata sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Ya, sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Pernah dengar? Pernah ya? Nah, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Yaitu disebut dengan disiplin positif. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mengajukan pertanyaan? Ya, kita lanjutkan ya. Mungkin nanti akan ketemu di depan. Ya, inilah penerapan disiplin positif di kelas yang sudah, insya Allah sudah mulai saya terapkan. Ya, yang pertama mungkin ibu-ibu sudah menerapkan juga di kelas, yaitu berbaris sebelum kita masuk kelas, sambil anak-anak kita periksa buku atau kebersihan diri dan kita bersalaman sama siswa kita ya. Terus merapikan sepatu waktu sebelum masuk kelas dan setelah keluar kelas. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Ini sudah sering kali kita lakukan karena setiap pagi ini sebenarnya berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, kita lanjutkan. Ini juga sudah saya terapkan dan ibu juga sudah menerapkan di kelas, yaitu anak-anak jika masuk ke dalam ruangan memberikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Itu kebiasaan dari sekarang kita terapkan. Terus anak kelas 4, kebetulan saya mengajar di kelas 4, itu kami ada melaksanakan salat duha dan saya juga ada melihat beberapa kelas juga melaksanakan salat duha ya. Terus setelah anak-anak melaksanakan salat duha, mereka bersama-sama membereskan alat-alat yang digunakan untuk perlengkapan kebutuhan salat duha. Ya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira yang tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok ya. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuannya. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi semuanya dengan baik. Itulah disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, inilah ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup dengan cara kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan mandiri, memiliki kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ada 5 kebutuhan pokok, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada penambahan mungkin dari kebutuhan bertahan hidup, atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Boleh Ibu, ada penambahan? Ya, silakan Bu. Ini kan ada 5 kebutuhan dasarnya. Ya. Bila ada salah satu yang tidak terpenuhi, apa yang terjadi pada Indonesia? Ya, ini Bu Atun ada menanyakan sama saya, jika 5 kebutuhan dasar manusia ini ada salah satu yang tidak terpenuhi. Misalnya contohnya mana Bu? Misalnya kebebasan. Kita tidak ada kebutuhan dasar kita, yaitu kebebasan. Kira-kira bagaimana? Siapa yang bisa bantu untuk jawab? Kira-kira dari 5 ini, 1 kebebasan ini tidak ada. Bagaimana yang lainnya? Terpenuhi tidak kebutuhan dasar kita? Jika kita tidak ada kebebasan, siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Untuk bantu saya, jika 1 tidak terpenuhi atau kebutuhan dasar manusia ini tidak ada kebebasan,
Apakah 4 itu bisa menutupi? Ada yang bisa bantu saya untuk mencoba menjawab? Oke, Brona nggak bisa jawab lagi ya. Iya, boleh Bu, silakan. Iya, jadi kan yang dijelaskan sama Broda terkait Ya, boleh. ini pertanyaan menarik sebenarnya dari Bu Atun ya. Iya. Jadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dijelaskan sama Broda. Jadi ada 5, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kita kan di kelas, ini khususnya wali kelas nih, pasti ada pernah ada masalah dengan anak-anak di kelas. Misalkan anak-anak bandel, suka tidak mau menulis, tidak mau mendengarkan kata-kata gurunya, ya intinya anak-anak tidak bisa di kelas tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, jadi dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau kita lihat ada anak yang bermasalah seperti itu, kita bisa panggil anak tersebut, kemudian tanyakan permasalahan yang sedang dia hadapi, atau kita observasi permasalahan apa yang sedang dia hadapi. Nah, dari situ kita gali apa yang sedang dialami oleh anak tersebut. Nah, mungkin dia di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, nanti dia menjawab, saya begini Bu, orang tua saya begini. Nah, akhirnya dari 5 ini kita bisa petakan dia bahwa dia tidak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, karena ada 1 kebutuhan dasar yang tidak dimiliki oleh siswa tersebut, sehingga terjadilah memangkir ya istilahnya ya, perbuatan-perbuatan dia di kelas itu kadang-kadang mengganggu proses pembelajaran di kelas. Nah, begitu juga halnya dengan kebutuhan dasar yang lain. Misalkan tadi kebebasan, tidak memiliki kebebasan. Nah, apa yang terjadi terhadap kita kan di sini berbicara karena yang mau kita lihat anak dulu ya. Apa yang terjadi dengan anak-anak apabila dia tidak memiliki kebutuhan dasarnya itu tidak memiliki kebebasan. Nah, karena di situ di dalam kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, pada saat kita melihat ada anak-anak yang tidak mau menulis, nah dia senangnya jalan-jalan, mengganggu teman. Nah, kita bisa gali permasalahan apa yang sedang dialami. Bisa saja di rumah dia merasa sangat terkekang. Nah, artinya dia tidak memiliki kebutuhan dasarnya itu kebebasan, sehingga dilampiaskan di kelas. Nah, kenapa di dalam pendidikan guru penggerak ini diajarkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Itu adalah salah satu bisa menjadi tolak ukur guru, untuk menganalisa anak itu apa yang permasalahan dia itu di bagian mana. Sehingga kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang tidak dimiliki oleh anak tersebut dari 5 kebutuhan itu, nah kita bisa mencari cara atau mencari solusi sehingga permasalahannya bisa kita selesaikan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Roda hari ini bisa juga menjadi pemahaman baru untuk kita semua, khususnya untuk ibu-ibu wali kelas, ya, untuk ibu-ibu bidang studi juga. Jangan kita langsung menghakimi anak bandel, menghakimi anak bodoh, menghakimi anak tidak bisa apa-apa. Nah, lihat dulu, gali dulu, sebenarnya dia ada permasalahan apa? Apakah 5 kebutuhan dasar ini sudah semuanya dimiliki, atau ada salah satu yang memang dia tidak ada salah satu yang tidak dimiliki? Misalkan tidak ada kesenangan, dia tidak memiliki penguasaan gitu. Ada anak yang tiba-tiba selalu ingin bicara. Kalau kita ngomong, anak-anak mau ngomong. Nah, bisa jadi dia tidak memiliki kebutuhan dasarnya itu, penguasaan dirinya itu tidak ada. Nah, jadi dengan kegiatan hari ini, dengan apa yang nanti dijelaskan oleh Bu Roda, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman baru untuk kita bagaimana cara kita menyikapi jika ada permasalahan-permasalahan di kelas terkait dengan proses pembelajaran atau terkait dengan karakter siswa yang kadang-kadang kita kewalahan untuk mencari solusinya.
Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa menjadi landasan untuk kita semua. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kembali lagi ke pertanyaan Mbak Akur, bagaimana kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi? Nah, misalnya waktu tidak ada kebebasan, apa yang terjadi? Pasti ada masalah dalam hidupnya, tidak merdeka. Misalnya tidak ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, pasti kita tetap ada permasalahan. Jadi kita seimbangkan di antara 5 itu, meskipun ada salah satunya tidak kita miliki, tapi kita tutupi dengan hal-hal yang lain. Nah, dan 5 kebutuhan dasar manusia itu kalau kita gali dulu dengan anak-anak, istilahnya ini bisa menjadi dasar kita. Oh, ternyata anak ini selama ini bermasalah, saya baru tahu ternyata dia butuh kebebasan. Nah, gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa tidak lagi ada permasalahan kita menghakimi anak bahwa dia itu memang tidak bisa belajar. Kita menganggap dia itu bodoh, ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita pelajari dulu, mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini ada salah satu yang memang tidak dimiliki oleh anak tersebut. Nah, gitu ya Bu Roda ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan terus sama Bu Roda. Nanti bisa menjadi pemahaman baru untuk kita semua. Baik Ibu, terima kasih penjelasan dari Ibu luar biasa ya. Itulah berarti kalau salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini misalnya nggak ada, kita harus tanya dulu. Jadi jangan langsung diponis. Ya, kita harus bertanya dulu kira-kira kenapa, apa penyebabnya. Kenapa bisa nggak ada salah satu? Ya, terima kasih Bu. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya ada penambahan atau yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya? Sudah, mantap, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya, yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Itu ada 2 ya. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Motivasi intrinsik, yaitu ini adalah motivasi yang datang dalam diri saya sendiri, seperti rasa senang atau puas ketika berhasil melakukan sesuatu. Terus yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar. Misalnya, saya termotivasi karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain. Pernah nggak ibu rasakan nih? Apa yang motivasi intrinsik atau yang ekstrinsik? Yang mana kira-kira yang ada dua? Alhamdulillah. Ya, berarti dari diri sendiri juga dari orang lain ya. Ya, terima kasih. Berarti guru-guru di sini pada hebat-hebat. Ya, bahagia. Semangat. Ya. 5 posisi kontrol guru. Ini ya. Ini posisi kontrol guru yang kita lakukan sehari-hari. Kita sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, kira-kira kita termasuk kemana? Apakah kita posisi kita seorang penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Takut dia, mau apa-apa gak takut, udah disalahkan, ya? Atau kita sebagai teman selalu merangkul? Ataukah kita sebagai pemantau, jika kita kasih latihan, kita selalu memantau atau mengelilingi anak lagi mengerjakan tugas, atau hanya duduk di kursi meja, ya? Itu tergantung pada diri kita. Dan satu lagi sebagai manajer, tempat anak-anak curhat atau mencari solusi kepada gurunya. Ya, jika ada masalah-masalah, dia akan curhat sama kita. Kalau kita dekat sama anak, insya Allah pembelajaran kita akan lebih baik. Anak merasa nyaman dengan kita, insya Allah kalau di kelas kita akan lebih baik. Tapi kalau anak bosan dengan kita, kita tahu sendiri ya Bu. Jadi dalam posisi kontrol guru, kira-kira kita termasuk yang kemana? Ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Guru seorang penghukum. Dia melakukan kesalahan, kita langsung bilang, ayo nak, lakukan push up 10 kali di depan kelas. Atau ayo nak, sekarang berdiri sebelah kaki
angkat tarik telinga seperti ini. Itu disebut dengan guru seorang pengukur. Apakah kita termasuk? Tidak ada ya? Ya, di sekolah kita tidak ada. Ya, alhamdulillah ya. Terus guru adalah seorang pembuat merasa bersalah. Ya, sudah ibu ingatkan berulang kali. Kamu senang ya, ya ibu marah-marah dan bertindak seperti ini. Ya, itu kata-kata kita ulang. Apakah anak-anak itu akan mengatakan apa kesalahannya? Jika jika ada anak kita salah, kita langsung kita ulangkan. Mau nggak dia mengatakan apa kesalahan yang dilakukan? Ya, kalau si anak merasa bersalah, tapi kita selalu membuat dia bersalah. Mau nggak dia mengutarakan kalau anak itu apa kesalahannya? Kenapa Bu? Kenapa dia nggak mau mengutarakan? Iya, bagus, terima kasih Bu Ecut ya. Ya, makanya kita di sini tidak boleh lagi ada kontrol kita membuat merasa bersalah, ya. Ya, bagus. Ya, betul. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ayo dong dikerjakan tugasnya, dan kalau sudah selesai kita akan main game semua. Pernah nggak dilakukan Ibu? Pernah ya? Bagaimana situasi kelas? Senang nggak? Bahagia ya anak ya? Iya, semangat. Ya, terus guru sebagai pemantau. Anak ibu sudah tahu kesalahan yang dibuat, dan juga sudah tahu konsekuensinya. Sekarang dikerjakan, dan kalau sudah siap dikumpulkan. Ya, jadi kita harus melihat latihan yang kita kasih, dan kita harus memantau siswa kita. Dan satu lagi tadi apa Bu ya? Siapa masih ingat? Iya, bagus, manajer. Ya, manajer ya. Ya. Apakah anak ibu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang anak ibu langgar? Dan apa yang anak ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dan kata-kata ini bagaimana kalau si anak itu? Apakah dia akan tertekan atau dia akan keluarkan kesalahan yang dia lakukan? Dari kata-kata ini. Kita menanyakan pada anak yang buat salah tadi. Tapi kata-katanya seperti ini. Apakah anak ibu sudah tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang anak ibu langgar? Dan apa yang anak ibu lakukan untuk menyelesaikan kesalahan ini? Bagaimana ibu? Kira-kira anak mau nggak curhat sama kita? Mau nggak? Mau. Itulah disebut dengan manajer. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol dulu. Ada yang bertanyakan dengan 5 posisi kontrol? Atau saya ulang sekali, apa tadi yang pertama? Posisi kontrol dulu. Yang kedua? Kedua apa? Merasa bersalah. Ketiga? Teman. Keempat? Pemantau. Yang 5? Dia luar biasa, manajer. Berarti sudah pada paham ya? Jadi nggak ada pertanyaan bukan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Boleh ada pertanyaan dari Bu Cut? Ya boleh. Berarti kita silakan Bu Cut. Bu Cut mau tanya yang mana? Ibu Roda, saya mau tanya sedikit. Iya boleh Bu. Dari kelima itu, posisi mana yang lebih bagus? Untuk mencapai itu, cara kita bagaimana? Satu soal 2 jawaban. Iya, oke. Sebelum saya jawab, boleh nggak bantu saya? Kira-kira yang mana lebih bagus kata Ibu Cut? Dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana lebih bagus? Habis itu yang mana lebih kita terapkan? Apakah kita seorang penghukum? Setuju nggak penghukum? Atau pembuat masalah merasa bersalah? Atau seorang yang teman, guru teman? Atau pemantau? Atau manajer? Nah, ayo, yang mana? Iya. Yang paling apa? Yang nomor 2, teman? Pemantau. Satu teman, 2 pemantau, kata Ibu Jamalia. Yang lain bagaimana? Setuju sama Ibu Jamalia? Kita pilih 2 aja, pemantau sama teman.
Yang lain bagaimana? Setuju? Berarti kita akan mengambil posisi kontrol kita sebagai teman dan pemantau. Bagaimana yang lain? Yang paling bagus manajer, kan? Iya, sebenarnya yang sangat bagus yaitu manajer. Manajer itu adalah seorang guru yang begitu dekat dengan siswa tanpa memberi hukum. Hukuman apa tadi yang seperti saya bilang? Post up. Tidak, kalau manajer itu dia mencari konsekuensi. Misalnya anak kita telat, kamu nak telat 5 menit, nanti pulang sekolah ibu kasih 5 menit penambahan waktu nak ya. Kamu nggak boleh pulang dulu, kawan boleh pulang, kamu belajar 5 menit lagi. Itu adalah manajer. Bagaimana kalau kita bilang itu, anakmu nggak belajar? Tapi kalau kita bilang, kamu jangan pulang dulu, 5 menit lagi kamu baru boleh pulang, yang lain boleh pulang. Gimana, anakmu nggak belajar sama kita? Tidak ya. Jadi kalau manajer itu anak-anak lebih senang ya sama kita, karena kita itu manajer itu adalah merangkum, ya, lebih ke ya. Ada pertanyaan lain selain Bucut? Bagaimana Bucut? Sudah? Ya, kalau menurut saya setuju. Memang tadi yang Ibu Jamalia bilang yang 2 itu betul. Ya. Tetapi yang lebih merangkum segala-galanya dari itu manajer. Iya. Karena sudah terfokus ke situ satu udah. Ya, Satu. manajer. Iya. Satu posisi kontrol sudah mencakup ketiga hal. Ya. Oke. Terima kasih Bucut. Ada lain pertanyaan? Ada lain pertanyaan Pak Iban? Oh, nggak ada. Kita lanjut ya. Dari saya tampilkan ini ya, yang tadi saya tampilkan kan tadi saya judulnya apa? Aksi nyata kan, budaya positif. Nah, latar belakangnya kira-kira saya buat ini apa tadi? Aksi nyata apa tadi saya buat? Kenapa saya membuat aksi nyata itu? Ya, terus tujuan saya membuat aksi nyata itu untuk apa? Terus tolak ukur, bukti apa yang sudah ada? Lini masa ada nggak foto-foto tadi? Ya, terus dukungan yang dibutuhkan, nah, dukungan dari ibu sekarang. Nah, silakan. Yang ditulis latar belakang, tujuan, tolak ukur, sama dukungan dari ibu. Ya. Nanti kalau sudah siap kita masukkan ke sini. Ya. Latar belakang tadi ibu kan sudah ibu tampilkan tadi aksi nyata ibu. Latar belakang ibu membuat aksi nyata itu apa? Terus tujuannya apa? Tolak ukurnya apa? Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Terus dukungan yang dibutuhkan. Ya boleh ibu silakan bekerja. Silakan dilakukan secara pelan-pelan.
Tadi udah belajar kan tentang bagaimana siswa yakin, ada keyakinan pada diri sendiri. Udah, bagaimana Ibu? Ada yang udah siap? Sabar. Oh sabar, ya Ibu nggak sabar. Ya, Anak murid jangan marah-marah. memang harus banyak sabar. Ya, dari aksi nyata tadi yang saya tampilkan, budaya positif, apa latar belakangnya? Nah, latar belakang ini saya membuat aksi nyata tadi, terus tujuannya berapa, terus tolak ukur dari yang saya presentasi tadi, ini masa tindakan yang akan dilakukan, terus dukungan yang dibutuhkan.
Ayo ibu yang cepat akan dikasih hadiah. Hadiah kita suruh berpantun. Ya. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Tapi mudah-mudahan dulu pergi. Iya. Nanti kita lupa. Coba sama Ibu Yanti enggak sampai rajin jaga ganti terus Pak Ustaz. Jangan nanti dikembali. Saya banyak jaga. Udah lasna ini. Iya ya, ngaku balik dia tercium kalau ngapok gitu mah. Itu gitu kan pakai pancing dia lah. Enggak tahu kan dia gambar pancing. Ada di kalau tersebut ini ayah. Cepat sikit dah waktu. Cepat lama kali. Tapi dah siap sudah ya. Burodan dah siap minat tu. Ya. Tidak tadi saja bang kami. Oleh Bu Farida, kira-kira nomor 1 latar belakang saya membuat aksi nyata tadi. Apa Bu Farida? Tolong Ibu Cut dikasihkan mic-nya sebentar untuk Bu Farida. Ya, silakan Bu Farida, kira-kira apa jawab latar belakang saya membuat aksi nyata budaya positif di sekolah. Ya. Dalam membuat aksi nyata di sekolah, yang saya lakukan adalah memperhatikan kebutuhan anak dalam belajar, karena kan setiap anak itu beda-beda ya cara belajarnya. Ada yang dia belajar secara audio, visual, dan lain-lain. Terus yang saya lakukan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Bu Farida. Bagus sekali ya. Alhamdulillah. Berarti Bu Farida sudah mengambil latar belakang dari aksi nyata saya itu menurut kebutuhan siswa ya. Terima kasih. Ada lain yang penambahan? Ibu-ibu lain? Bu Atun? Rancangan tindakan aksi nyata ini untuk kebutuhan peserta didik, yaitu untuk belajar dan bermain. Iya. Bagi mana yang lain setuju? Kita sepakat bahwa latar belakang aksi nyata tadi yaitu untuk kebutuhan murid atau peserta didik sesuai kebutuhannya. Oke? Siapa yang bersedia untuk menempelkan ke sini dan dituliskan di kertas origami? Soalnya sudah dia boneka cantik bisa. Ya, untuk pertanyaan kedua, tujuan saya membuat aksi nyata tadi. Ayo, siapa mau? Yang nomor 2. Tujuan saya membuat aksi nyata. Kita coba ya, betul apa enggak ya? Boleh, Bu. Jangan takut salah, jangan takut salah. Iya. Tujuan ibu dan dengan saya dengar tadi, yang pertama, Ibu Roda itu membantu siswa memahami materi pelajaran dengan baik. Ya. Berikutnya, agar siswa dapat mengontrol diri. iya. Udah itu aja. Itu aja ya. Terima kasih Bu Cut. Bagaimana, ada penambahan? Mungkin ada penambahan dari Bu Cut. Iya, silakan Bu Atun lagi. Kalau bagi saya yang tadi dipaparkan untuk peningkatan disiplin positif di dalam kelas. Iya. Terus peningkatan rasa tanggung jawab di kelas terutama bagi peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung sehari-hari. Iya, bagus. Itu saja. Ada tambahan lain? Ada tambahan lagi? Iya, silakan Bu Jamalia. Iya, ternyata ibu-ibu pada hebat memberi support untuk saya. Apalagi tujuannya Bu Jamalia? Dalam membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dasar juga didasari oleh beberapa hal penting. Ya. Yang pertama, yang memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam belajar dan bermain, seperti menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan mendukung.
Iya, terima kasih ya. Kalau ruang kelas senang, menyenangkan, tentu aja semangat belajar siswa lebih lagi ya. Terima kasih Bunda Maria. Iya. Kita berikan aplausnya untuk semua teman-teman guru hebat hari ini. Oke, untuk satu lagi nomor 3, tolak ukur. Siapa yang mau membantu saya untuk menjawab tolak ukur? Udah Bucu? Bucu boleh menempelkan di depan di sini. Itu juga ya? Iya. Ini tolak ukur atau apa? Ini tolak ukur sekarang nomor 3. Ya, untuk nomor 3 tolak ukur. Udah. Bukan, ini kecil kali sebentar ya, Bu ya. Iya. Roda mantap. Roda mantul. Menyala kaki. Iya. Oke, terima kasih Bu Atul. Terima kasih semua. Kalau nggak ada button slow. Apalagi sekolah Ya, nomor 3 tolak ukur siapa ibu yang mau tolak ukur? Tolak ukur dengan aksi nyata tadi? Oh iya, Ibu silakan Bu, Ibu Suryani. Iya. Ya, silakan Bu. Iya, dikasih mic-nya untuk Ibu Suryani. Iya. Adanya perencanaan pembelajaran sehingga dapat memperbaiki nilai akademi siswa didik. Yang kedua, membangun kerjasama sehingga dapat menarik peserta didik dalam pembelajaran. Iya, bagus. Terima kasih Ibu Suryani. Semoga kita semua bisa menerapkannya ya. Oke, berarti Ibu Suryani kuning, biru, pink. Ya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, gambar atau apa, poster. Pak Ibu asal lima boleh? Boleh Bu ya, terkejut. Boleh Bu ya. Ibu Dia ada ini ya, tunggu. mau gambar. Udah tunggu-tunggu dari tadi mau pulang. Terkejut ya. Boleh. Udah, dukungannya, ayo ibu, dukungan yang diberikan untuk saya, dukungan yang saya butuhkan, kira-kira apa Bu? Hah? Nih, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Siswanya, siswa dengan guru. Dengan guru. Udah satu lagi Bu, dukungan yang dibutuhkan. Iya, nanti kita kasih doorpress dari Bu Yanti. Ya. Boleh saya menjawab Bu? Boleh Bu, silakan. Baiklah, terima kasih Bu Roza. Iya Bu. Dukungan yang dibutuhkan, 1, fasilitator wifi di kelas. Fasilitas wifi di kelas. 2, sarana dan prasarana di kelas. 3, partisipasi dari seluruh stakeholder di sekolah. Iya, terima kasih Bu. Ada penambahan lagi kira-kira dukungan yang kita butuhkan supaya aksi nyata ini dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan keinginan? Iya, Ibu Cuk? Kolaborasi, saling bekerja sama. Iya, bagus Ibu Cuk. Terima kasih. Berarti warna biru, kuning, pink, hijau ya. Nah, warna ungu. Ya, Ibu, tolong Ibu Jamalia tentang dukungan ya. Tambah satu lagi tadi ya dari jawaban Bucu, kolaborasi, bekerja sama. Ya, jika kita lakukan pekerjaan yang berat dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan akan cepat selesai.
Seperti satu ikat sapu lidi. Kita menyapu dengan satu lidi akan lama membutuhkan waktu. Jika satu ikat, kita akan cepat menyelesaikan pekerjaan. Oke Ibu, terima kasih. Baik, satu lagi nih, sudah? Iya ya. Potong sedikit. Bu, udah. Potong sedikit. Yang pink, potong sedikit. Yang pink dipotong sedikit. Kopi. Potong setengah. Pakai gunting. Iya, Masya Allah luar biasa. Hari ini dukungan dari Ibu sangat luar biasa. Warna ungu tulisan merah. Oke. Ya, baiklah, inilah yang sudah kita kerjakan secara bersama-sama, yaitu latar belakang perihal aksi nyata, membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata dalam kehidupan sehari di sekolah dasar. Saya pernah di sekolah dasar. Pertama, saya memperhatikan kebutuhan anak dengan kegiatan belajar mengajar. Terus tujuannya membuat siswa memahami materi pelajaran dengan baik. Dua, agar siswa dapat mengontrol diri. Tolak ukurnya, satu, adanya perencanaan pembelajaran sehingga dapat memperbaiki nilai akademik siswa didik. Dua, membangun kerjasama sehingga dapat menarik peserta didik dalam pembelajaran. Jadi masa tindakan dilakukan yaitu anak mulai aktif, sudah mulai mau berani bertanya. Terus dukungan yang dibutuhkan, fasilitas wifi, sarana dan prasarana di kelas, dan partisipasi dari seluruh tim stakeholder di sekolah. Satu lagi tadi dari Bucut yaitu berkolaborasi atau bekerja sama. Ya, cukup sekian hari ini. Alhamdulillah. Oh, sebelum saya tutup ada lagi pertanyaan dari Ibu? Ya, baiklah. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas waktunya yang begitu banyak untuk saya hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan sama Allah, dimudahkan segala urusannya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa ibu-ibu semua sudah pada buat ya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru,
dan peserta didik dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4 ya. Yang pertama, hadir ke sekolah tepat waktu. Kedua, kalau berdiskusi harus saling bekerja sama atau berkolaborasi. Jika kawannya tampil yang lain, ikut menyimak. 4. Jika sedang belajar, jangan berbicara. 5. Jika belajar tidak boleh jalan-jalan apabila tidak diperlukan. 6. Tidak boleh buang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan. 7. Jika keluar, minta izin kepada guru. 8. Jika masuk ke ruang kelas, memberi salam. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4. Dan saya rasa juga ibu-ibu sudah buat di kelas ya, di kelasnya masing-masing. Ada pertanyaan Bu? Sebelum kita lanjut? Lanjutkan. Nah, ini dokumentasi keyakinan kelasnya. Jaringan. Bisa kita lanjutkan Bu?
di situ udah besar. Tinggal Bakal. di sininya aja di step. Ya, hentikan. Oke, untuk support aja. Ya, aspal diulang. Buat api. Api ya. Suara sekalian buat tuh. Maaf ya. Berarti tadi videonya yaitu ya, ini yang saya buat adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat ya, di kelas 4. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini yang termasuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Ya, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Bergeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Itu yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Siapa masih ingat intrinsik tadi? Motivasi dari dalam diri, Bu. Iya, bagus sekali Pak Iqbal. Motivasi dalam diri. Ya, ini ya contoh menstabilkan identitas yang Ibu lakukan pada salah satu siswa kelas 4. Ya, kita lanjut ke mungkin yang kedua nih. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Pakai tripod tuh aja. Kakinya udah lepas. Sama ibu kakinya. Sama ibu. Suaranya bisa dibantu sebentar. Kakinya kalung. Ibu tadi lepas.
bahasa